Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membahas KD 3.5 kelas 4 yang mana ini pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kaitannya unsur-unsur dalam cerita. Jadi dalam suatu cerita itu ada unsur yang membangunnya. Ada unsur jadi suatu cerita itu ada unsur yang membangun. Nah, apa aja itu? Nah, jadi cerita itu ada cerita. Kalau kita cerita itu sesuatu yang bisa khayal, bisa fakta. Kalau ceritanya dalam bentuk berita, informasi yang akurat itu namanya fakta. Kalau akan tetapi cerita yang bersifat menghibur itu khayal umumnya. Jadi seperti itu. Jenis-jenis cerita rakyat ada dua, ada banyak ya. Itu tapi yang saya sampaikan ada 4. Ada yang pertama fabel, tokoh cerita yang tokohnya binatang, contohnya rusa dan kura-kura, kancil dan petani. Nah, itu ada yang mana tokohnya binatang. Terus legenda, cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat, contohnya legenda Gunung Tangkuban Perahu, legenda Candi Prambanan, itu kan tempat juga ya. Mitos, cerita yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib, contohnya mitos tentang cerita Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Sagi, cerita rakyat yang diceritakan pada peristiwa sejarah yang bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Ciung Wanara. Ciung Wanara itu di daerah dari cerita Jawa Barat. Cindelaras kalau di Jawa Tengah ada. Itu sagi. Nah, unsur-unsur dalam cerita ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerita dari dalam. Dari cerita dari dalam itu dibangun dengan unsur ekstrinsik. Selanjutnya unsur ekstrinsik, unsur-unsur feel cerita yang juga berperan penting dalam. Nah, ini unsur intrinsik, unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik cerita itu ada pertama tema. Tema itu gagasan yang melatar belakangi atau mendasari suatu cerita. Kedua, latar itu tempat, waktu atau suasana yang terjadi dalam suatu perjalanan cerita. Yang ketiga, alur itu rangkaian cerita yang membangun suatu cerita. Ada alur maju, kronologi cerita dari awal hingga akhir secara berurutan. Alur mundur, rangkaian cerita diawali dari penyelesaian. Jadi penyelesaian dulu lalu ke awal. Alur campuran, diawali klimaks, kemudian kembali pada masa lalu dan diakhiri dengan penyelesaian. Jadi ada 3 ya, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, tokoh itu pemeran atau tokoh itu pemeran orang atau binatang yang memiliki peran dalam suatu cerita. Jadi intinya tokoh itu yang pelaku dalam suatu cerita. Siapa sih yang dibahas dalam cerita itu namanya tokoh. Jenis-jenis tokoh dalam cerita diantaranya protagonis, tokoh yang mendukung cerita, tokoh baik, yang ini namanya protagonis. Antagonis, tokoh yang menentang cerita, tokoh jahat. Tritagonis, tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Figuran, tokoh yang menambah seni dalam cerita. Nah, jadi intinya sebenarnya ada 3, yang tokoh baik, tokoh jahat, dan tritagonis itu penengah. Dan juga yang terakhir ada figuran. Penokohan, cara penulis dalam menampilkan tokoh. Nah, penokohan itu terkait dengan atau juga watak dan karakter suatu tokoh. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembicaraan. Biasanya di akhir. Nah, itu namanya amanat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.